Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa bersama. Kali ini kita akan membahas tentang bimbingan konseling kelompok. Ya, sudah tahu tentang bimbingan konseling kelompok? Belum Pak. Oke, nanti kita akan bahas tentang bimbingan konseling kelompok. Tetapi sebelum masuk ke bimbingan konseling kelompok, kita akan perkenalan dulu ya, biar nanti kita lebih akrab dan lebih suasana mencair secair air yang ada di sana. Oke teman-teman, biar kita lebih akrab, saya akan memberikan bunga ini ya. Nanti kalau sudah dipegang buah ini, maka dia harus menerangkan diri, nama, hobi, makanan yang disukai, dan hal yang paling ia benci ya. Oke, sebagai contoh saya dulu ya. Ya, bapak tangan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki. Hobi saya adalah main sepak bola. Makanan kesukaan saya adalah bakso. Sesuatu hal yang paling dibenci adalah janji palsu. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mas Kuri. Ya. Hobi saya adalah bermain catur. Sesuatu yang paling saya benci adalah di-PHP-in orang. Ya. Nasi goreng. Ya, silakan mau diberikan ke siapa bunganya? Anda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tridana Saputra, biasa dipanggil Putra. Hobi saya adalah bermain sepak bola. Ya. Hal yang paling tidak saya sukai adalah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Perkenalkan, nama saya Faturrahman, bisa dipanggil paling nggak suka ya tadi. Ya, sesuatu yang paling nggak disukai. Paling nggak disukai kelelep nung danau. Soalnya bukan apa-apa, nggak Orang bisa bisa renang. Hobinya ngerjain teman. Ya, Tidur. lagi tidur ya. Makanan kesukaan, satu lagi. Makanan kesukaan. Ya. Bisa. Nah, ya. Atau Ya. Baik teman-teman, itu kita akan bahas tentang bimbingan konseling kelompok itu apa ya. Jadi bimbingan konseling kelompok itu sendiri bahwa kita berkumpul bersama, ada anggota dan juga ada pembimbing atau ketua kelompok itu tersebut. Kita akan membahas permasalahan yang ada. Nah, nanti akan kita pecahkan bersama, kita akan temukan solusinya seperti itu ya. Ya. Untuk gambaran mengikuti kesepakatan waktu. Ya, jadi harus efisien waktu kerja hari ini 1 jam ya. Cukup ya teman-teman. Cukup. Oke, siap. makan malah. Ya, oke, sebelum berlangsung, teman-teman bisa mengambil topik atau tema yang akan dibahas pada sore hari ini. Seperti biasa, saya akan melempar bunga kepada teman-teman. Nanti teman-teman yang akan menjawab atau mengusulkan tema tersebut ya. Oke. Ya, saya suka sama kamu, jadi kasih bunga kamu terus. Nah, ya ini pakai ini yang gede. Oke. Nah, saya mengusulkan Tema. tentang pergaulan bebas. Ya, oke. Sudah, silakan kasih bunganya. Saya mengusulkan itu Pak Guru, sulitnya Ya. dalam Belajar. belajar. Emosi yang tidak terkendali. Ya. Oke, selanjutnya. Mengusulkan emosi yang Ya. tidak terkendali. Oke. Ya. Jadi sudah teman-teman tadi sudah mengusulkan ada pergaulan bebas. Nanti teman-teman yang akan menjawab atau mengusulkan tema tersebut ya. Oke. Ya, saya suka sama kamu, jadi kasih bunga kamu terus. Nah, ya ini pakai ini yang gede. Oke. Ya lo, jebule baterainya enteng ya, pas kesel-kesel lo ya lo. Sudah. Nah, saya mengusulkan pergaulan bebas. Ya, oke. Sudah, silakan kasih bunganya ke siapa nanti biar. Kan itu Pak Guru, sulitnya Ya. dalam belajar. Oke, selanjutnya. Mengusulkan emosi yang Ya. tidak terkendali. Oke. Ya. Jadi sudah teman-teman tadi sudah mengusulkan ada pergaulan bebas atau pergaulan tidak sehat, dan ada juga yang mengusulkan emosi yang tidak terkendali, dan juga ada yang mengusulkan belajar kesulitan dalam belajar. Silakan kesepakatan dari teman-teman perwakilan untuk mengambil tema pada sore hari ini. Gitu aja Pak. Gini aja. Ini karena itu sangat penting sekali Pak. Ya, siap. Memang sangat penting sekali di zaman sekarang ini kita harus memilih tentang harus dan mengetahui tentang pergaulan bebas itu apa, karena itu untuk masa depan kita semua ya. Sebelumnya sudah ada yang tahu tentang gambaran sedikit tentang pergaulan bebas? Ada yang tahu? Saya Pak, tahu iya. Pak. Silakan jawab. Biasanya pergaulan bebas itu dikarenakan karena orang tersebut kurang mengontrol dirinya sendiri ataupun kurang bisa membaur dengan lingkungannya, ataupun bisa jadi kurang bisa beradaptasi dengan siapapun yang dia kenal. Maka dia akan menjadi
pergaulannya akan semakin bebas, semakin luas dan semakin membahana. Pergaulan bebas itu ada dua faktor, Pak. Yang pertama adalah disebabkan oleh dirinya sendiri karena mungkin dirinya salah pergaulan, dan yang keduanya mungkin faktor lingkungan Ya. yang tidak bisa dihindari. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Ada lagi teman-teman yang bisa menjawab? Nggak ada, Pak. Ya, cukup Pak. Ya. Cukup, Pak. Ya, oke. Jadi sedikit akan bahas tentang pergaulan bebas itu apa. Jadi pergaulan bebas salah satunya tadi sudah diungkapkan ya, atau dibicarakan bahwa memang ada beberapa faktor yang mengakibatkan pergaulan bebas. Seperti yang pertama dari diri sendiri ya, faktor dari diri sendiri. Yang kedua dan juga dari faktor lingkungan. Kadang dalam diri sendiri kita tidak bisa mengontrol emosional kita ya, sehingga kita tidak bisa mengontrol diri sendiri. Suatu contoh, ketika kita mendapatkan uang saku terlalu banyak, lalu apa yang harus kita lakukan? Terkadang karena kita tidak bisa mengontrol diri sendiri, akhirnya uang saku yang terlalu banyak itu bukannya malah manfaat tetapi membuat masalah bagi kita, seperti untuk membeli miras ataupun membeli baju yang sangat mahal ataupun membeli gadgetnya sangat luar biasa dan sebagainya. Nah, itu kan kurang pas untuk kita ya. Jadi kita menggunakan sesuatu pada tempatnya seperti itu ya. Jadi ketika mungkin kita punya banyak uang saku, ya harusnya ditabung atau disimpan dulu terlebih dahulu, nanti kita gunakan pada saat kita sudah membutuhkan. Itu salah satu dari faktor diri sendiri. Ataupun juga kita terkadang dari diri sendiri muncul beberapa masalah ya, misalkan kayak malas, itu juga yang menyebabkan pergaulan bebas kita ya. Jadi malas untuk belajar, lebih memilih untuk bermain dan seterusnya. Itu salah satu faktor dari diri sendiri. Dan yang terakhir juga faktor dari lingkungan. Kita harus memilih mana teman yang baik dan mana teman yang buruk. Terkadang kita tidak bisa memilih mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Jika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, lalu kita masuk dalam kehidupan mereka dan kita terbawa dengan alur kehidupan mereka, maka kita akan sama menjadi kehidupannya seperti mereka. Nanti itu yang sangat membahayakan. Kalau orang itu baik, maka kita akan menjadi orang baik. Akan berbeda, akan terbalik kalau itu orang-orang yang tidak baik, maka kita akan terjerumus dengan kehidupan kelam yang seperti mereka ya. Ya mungkin mohon maaf ya, kita bisa lihat pergaulan sekarang seperti seks bebas ya, terus penggunaan narkotika, penggunaan narkotika, sabu dan sebagainya. Itu salah satu pergaulan yang bebas. Dan juga kadang-kadang memboros, itu juga salah satu ya pergaulan bebas. Anak yang tidak mulia, tidak menghormati orang tua dan membangkang kepada guru dan seterusnya, itu salah satu faktor lingkungan. Atau kadang ada geng-geng yang mempelopori negatif ya. Jadi mereka berkerumunan ya, membuat acara atau membuat inspirasi yang merusak lingkungan, merusak macam. Nah, itu kita harus hindari geng yang seperti itu ya. Oleh karena itu kita harus pahami ya, pergaulan bebas itu apa. Jadi seperti itu, pergaulan seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu pergaulan bebas itu seperti itu, makanya kita harus bisa memilih mana teman dan juga harus bisa mengontrol diri. Maka kita akan menjadi orang yang pergaulannya sehat, baik dan tidak masuk dalam pergaulan bebas ya. Seperti itu dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak, Pak. Cukup Pak. Oke, siap. Terima kasih. Dan juga memang waktunya juga sudah menunjukkan kita harus saatnya berpisah. Terima kasih kepada teman-teman. Semoga nanti kita bertemu lagi di bimbingan konseling selanjutnya. Mohon maaf dari Bapak banyak salah dan kekurangan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.